Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So, video like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Tadi kita udah sedikit pembahasan tentang fundamental update-nya ya. Gimana dampaknya terhadap market crypto. Kita udah sedikit banyak bahas di sana, dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas kondisi terkini daripada market crypto sendiri. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa mengangkat harga cryptocurrency, teman-teman. Yaitu salah satunya adalah ETF spot Australia. Ya, ini katanya mau Bitcoin ETF ya. Ini kalau saya ngomong ETF nggak keluar, teman-teman ya. Bitcoin ETF spot Australia ya. Katanya rencananya itu kan lagi mau coba di Australia First 3 Crypto ETF for Bitcoin and Ethereum has been delayed due to standard check being carried out by the listing exchange. Ini dari Cointelegraph. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan menjadi satu kepastian, bukan satu kepastian sih, kita bilang menjadi satu buah good news untuk market crypto, ini bisa istilahnya bisa membawa market cap masuk kembali ke Bitcoin ya. Karena seperti yang kita ketahui, teman-teman, untuk bisa menggerakkan market crypto sendiri, ya apapun itu ya, mau itu Bitcoin kek, mau itu altcoin kek, saat ini kita perlu tambah di sininya, guys, market cap-nya. Ini 683 miliar dolar Amerika Serikat. Itu perlu ditambahin. Pertanyaannya, tambahinnya pakai duit siapa? Kan itu, teman-teman ya. Jadi, saat ini yang paling berperan aktif di dalam pergerakannya market crypto sendiri adalah USA ya. Dan beserta dengan kondisi-kondisi perekonomiannya, karena banyak orang yang bisa dibilang ya, banyak analis lah yang mengkonsider bahwa kondisi di Amerika Serikat saat ini sangat kurang bagus ya. Yang sudah saya bilang di video terakhir ya, maju salah, mundur salah gitu. Dia naikin suku bunga bisa menyebabkan resesi, dia diamkan suku bunga atau bahkan diturunkan bisa menyebabkan inflasi yang tinggi. Otomatis dia harus mengajak masyarakatnya untuk hidup dengan inflasi yang tinggi. Bayangin harga bensin mahal, bahan pangan naik, pakaian naik ya, harga sewa rumah naik, ya biaya rumah sakit, biaya sekolah semua naik. Itu ya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, investor diajak untuk bersabar ya, dalam artian gimana nih, kita harus lihat dulu nih kondisi perekonomiannya mau kayak gimana nih dia ya kan. Dan otomatis untuk nge-pump market cap akan membutuhkan a large amount of money atau banyak duit untuk masuk kembali ke market crypto, terutama ya Bitcoin deh, kita ngomongin Bitcoinnya dulu, gak usah ngomongin crypto yang lain dulu, kita ngomongin Bitcoinnya dulu aja ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat dia tambah market cap, kalau misalnya kita mau buat dia seakan-akan ya sama halnya kayak barang ya, semakin banyak permintaan dan semakin sedikit supply-nya, which means ya itulah tujuannya si Bitcoin sendiri ada maksimum supply 21 juta Bitcoin ya, dan soon akan ketemu titik dimana ya udah pokoknya udah nih 21 juta Bitcoin tersirkulasi di seluruh masyarakat globally atau ya tertentu, elit-elit tertentu, intinya mereka yang kontrol Bitcoin ini, yang punya Bitcoin paling banyak ya dia bisa menggerakkan kondisi market atau bisa menggerakkan pasar. Nah, tapi kan balik lagi dari rakyat untuk rakyat artinya ya kan. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, kita butuh banyak duit masuk ke market ini untuk mengcoverage sebisa mungkin. Jangan sampai di hold sama pemerintah, jangan sampai pemerintah yang pegang paling banyak sehingga jatuhnya jadi centralized lagi, dikondisikan oleh pemerintah lagi, untuk harga dipermainkan oleh pemerintah lagi. Dan oleh karena itu ya ini sebagai salah satu bentuk langkah lah untuk kembali menambahkan market cap di Bitcoin atau di cryptocurrency, yaitu dengan ETF yang harusnya yang harus segera di-approve lah, kita bilang, dari negara Australia sendiri. Kalau misalkan Australia nantinya kita bilang meng-approve lah si Bitcoin ETF ini sebagai salah satu standar yang bisa instrumen yang bisa ditransaksikan di pasar finansial mereka, harusnya ini bakal mengundang lebih banyak market cap, kita bilang ya, mengundang lebih banyak pelaku pasar, sehingga dengan meningkatnya pelaku pasar meningkat juga volume tradingnya. Meningkat volume tradingnya artinya aset ini akan terlihat lebih berharga dan lebih istilahnya bervalue, otomatis harga bisa naik. That's it.
ya. Kalau misalnya dari Amerika Serikat, saya nggak expect banyak karena ngelihat kondisi perekonomian saat ini sendiri juga dalam keadaan yang tidak begitu bagus. So you consider it by yourself lah guys ya. Nah sekarang kita coba lihat dari time frame daily terlebih dahulu. Kita akan coba technical analysisnya ya. Kita akan share ke teman-teman juga. Pertama kita udah sempat ngetes trendline yang saya consider sebagai area saya untuk melakukan DCA atas kondisi Bitcoin ya. So far kita sudah beberapa kali dites atas area tersebut dan saat ini banget kita udah sempat ngetes dan rebound lagi ya sampai kisaran $36.000. Lantas apakah ini artinya market sudah siap ter-rebound ya? So far ada beberapa indikasi yang saya pikir bisa jadi pertimbangan kita juga ngelihat ada potensi indikasi bottom pada kisaran range ini. Cuman to be exact untuk menilai ini benar-benar bottom, kita masih perlu berbagai macam atau berbagai hal atau berbagai tambahan informasi dan konfirmasi dari price actionnya itu sendiri. Seperti contoh, kita butuh yang namanya bullish reversal pattern. Let's say, ya mungkin dia ngebentuk bullish engulfing, maybe dia ngebentuk shooting star. I mean kalau shooting star kan ke atas berarti hammer pattern ke bawah, ataukah mungkin dia ngebentuk semacam doji. Intinya kita masih butuh konfirmasi yang lebih lanjut lagi. Apakah $35.000 ini benar-benar bisa menjadi bottomnya kita? Dan memang rencana DCA spot saya adalah di kisaran range ini. Cuman until momentumnya menunjukkan momentum yang cukup baik, baru saya mungkin akan consider untuk masuk. Saya nggak mau terlalu paksa, nggak mau terlalu buru-buru, karena pada kondisi seperti ini kita perlu banget istilahnya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Jangan sampai begitu kita masuk, ternyata kita dikasih diskon lagi yang lebih besar. Kan sayang kalau misalnya kita udah buru-buru masuk. Karena another analysis yang saya lakukan dengan menggunakan Fibonacci extension, menggunakan yang namanya Elliott Wave atau teori Elliott Wave sendiri, memang ada perkiraan market bisa turun sejauh-jauhnya sampai kisaran $33.000 lah, $33.300. Dan kalau misalkan ini adalah baru wave 3-nya, guys, nanti kita bakal ngelihat marketnya rebound by the time dia nge-touch level ini, which means ini adalah level support juga dari pergerakan terakhir. Begitu dia rebound, ya entah dia reboundnya korektif, entah dia reboundnya impulsif atau gimana, atau mungkin prosesnya lebih cenderung ya agak makan waktu, ngebentuk semacam triangle ya. In the end, kalau misalkan demikian ini adalah wave 4 kita masih punya satu kali indikasi lagi untuk ngejar ke level wave 5, dan itu berarti di kisaran $30.000. Tentu saja ini sudah pernah kita bahas dari beberapa video yang lalu, terutama di Bitcoin Roadmap. Kalau teman-teman pengen mampir, silakan cek Bitcoin Roadmap. Kita udah sempat bahas juga tentang kondisi-kondisi seperti ini. Ada possibility kita bisa ngelihat market drop, kita bisa ngelihat market rebound dan lain sebagainya. Semua saya sampaikan clearly melalui Bitcoin Roadmap. Jadi ada banyak sekali roadmap dan skenario-skenario yang bisa terjadi pada kondisi pasar, pergerakan pasar Bitcoin sendiri. Nah, cuman saat ini kalau kita menilai bisa nggak sih dia turun sampai 33.000? I think it's possible, mengingat tekanan yang diberikan pada financial market saat ini cukup besar ya. Mungkin XPX hari ini sedikit ya sideways ya, sedikit tertahan. Tadi sempat turun juga sama ya. Sebenarnya lebih kurang pergerakannya Bitcoin itu benar-benar mirip-mirip ya sama kondisi dari US stock saat ini, terutama Nasdaq. Nasdaq ini kan adalah US stocks ya yang lebih ke arah teknologi, dan sementara Bitcoin sendiri ya kita menilainya sebagai ya teknologi. Jadi kalau kita melihat berdasarkan technical analysis, kita melakukan analisa so far ya ini adalah pertimbangan kita ya. Kisaran level 33.000 bisa menjadi potensi bottom atau potensi next target yang kita nilai dari pergerakan subwave 1 ke subwave 2-nya. Jadi simply saya hanya menarik Fibonacci retracement aja ya. Ini udah saya sempat infokan earlier di grup SAG juga. Jadi hopefully kita mesti ngelihat dulu gimana reaksi daripada si market, terutama Bitcoin price pada kisaran range trendline bawah ya dari pergerakan keseluruhan. Ini penting banget, kita perlu lihat dulu. Jadi ya, mari kita sama-sama pastikan pada closing candle hari ini apakah kita melihat Bitcoin bisa survive at least untuk hari ini dulu di atas kisaran range ini. Alright. Nah, next kita bakal bahas sedikit untuk time frame hourly-nya. Sebenarnya untuk hourly-nya yang perlu di-highlight itu adalah kita ngelihat ada potensi terbentuk si descending channel. Ini udah kita bahas ya dari beberapa video terakhir. Dan memang sebenarnya di dalamnya sempat kita kan melihat ya ada potensi terbentuk si falling wedge. Yang manakala falling wedge ini memang memiliki kecenderungan untuk breakout
yang lebih ke arah positif atau bullish ya, bullish falling wedge pattern. Namun sayangnya seperti yang kita lihat sama-sama guys, dia sempat breakout and then ngetes trendline di bagian atas 1, 2, 3 and then 4 ya. Lalu dia breakdown begitu signifikan pada pergerakan kemarin, lebih tepatnya sesi New York kemarin dengan volume yang begitu signifikan. Jadi saya rasa ini perlu jadi pertimbangan kita bahwa dengan kondisi yang begitu signifikan, begitu agresif, termasuk pada time frame daily ya, ini volumenya juga lumayan. Dengan kondisi yang begitu agresif, volume yang seperti ini bisa memberikan konfirmasi loh atas pergerakan Bitcoin bahwa memang dia sudah ready untuk breakdown ya, sudah ready confirm untuk breakdown. Kalau kita lihat sebenarnya hari ini juga ada beberapa kali kondisi di mana market volumenya cukup tinggi, signifikan berubah cukup tinggi. Dan itu pada saat tadi sempat kita ngetes kisaran level $35.200. Itu kejadiannya cepet banget. Saya ingat tadi kita lagi ada live session bersama dengan teman-teman SAG yang baru bergabung di bulan Mei. Kecok banget. Wah, dia turun naik. Habis itu dia balik lagi naik ke atas ya. Begitu signifikan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari RSI sendiri menunjukkan ada indikasi bullish divergence ya. Terserah teman-teman mau tarik dari body to body kayak dari tail to tail kayak, intinya dia create lower low, meanwhile RSI menunjukkan higher low ya. Yang artinya dari sini kita bisa menilai bahwa ada indikasi whether Bitcoin perlu refresh dulu ya, terutama time frame 1 jam, atau perlu sideways dulu untuk kemudian antara dia meneruskan pelemahannya atau dia terrebound karena itu membentuk bullish divergence. Jadi ketika bullish divergence terbentuk, bukan berarti semerta-merta market itu siap berbalik menjadi bullish. Sometimes dari bullish divergence itu market bisa juga cuma sideways doang. Karena dia perlu refresh indikatornya. Indikator nggak bisa catch up dengan kondisi penurunan yang begitu signifikan ya dari pergerakan beberapa waktu lalu. Lalu kalau kita boleh tambahkan, ini sebenarnya kan pada trendline sendiri ini berpotensi menjadi area supportnya atau resistance kita. Jadi kalau misalkan let's say Bitcoin balik rebound ngetes kisaran area tersebut, hati-hati kita masih bisa mendapatkan rejection lagi by the time kita ngetes kisaran $36.800. Dan kalau misalnya kita gunakan Fibonacci, exponential moving average juga, kita sama-sama lihat saat ini exponential moving average berfungsi juga sebagai resistance untuk pergerakannya si Bitcoin ya, terutama pada time frame 1 jam. Kalau pada time frame 4 jam, maybe proses sideways yang tadi kita bilang itu fungsinya adalah untuk mendekatkan kita ke exponential moving average 21. Jadi kita perlu ngetes dulu ke sana, baru kemudian meneruskan rejection yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Dan itu istilahnya penilaian kita berdasarkan time frame daily. Kecuali kita ngelihat market reverse begitu signifikan, close candle di atas $37.500 lagi, baru saya rasa market siap untuk bullish kembali ya. Minimal nggak bullish lah, kita nggak ngomong sampai bullish banget yang sampai 50.000. Minimal mungkin dia bisa ngetes lah exponential moving average 21 di kisaran 38 ribuan dolar by the time memang ya ketika dia rebound ya. Lebih kurang seperti itu guys. Nah terus kalau kita lihat lagi, sebenarnya ini ada potensi terbentuk semacam ya, kalian bisa consider ini mungkin sebagai falling wedge, kalian bisa consider ini mungkin sebagai descending broadening wedge, kalian mungkin bisa consider ini juga just sebagai ya ini descending channel lah. Yang penting intinya lebih ke arah pergerakannya lebih ke arah cenderung penurunan. Nah, cuman ketika proses rebound yang begitu signifikan ini terjadi, saya agak curiga ada indikasi kita mungkin ada upaya lah dari Wales-nya untuk mempertahankan area ini gitu. Tapi nggak pasti juga, karena kita belum melihat minimal dia break dari trendline. Kalau misalnya dia break dari trendline, seperti yang saya bilang tadi, ada potensi kita bisa ngetes sampai kisaran level $36.800. Tapi sebelum itu break the trendline, big potential kita masih bisa melanjutkan koreksi atau sideways di dalam descending channel ini. Dan even worse, bisa juga dia breakdown bahkan ya, karena saya ingat waktu lalu ada yang sempat sampaikan juga ya bahwa kondisi seperti ini juga bisa dikonsider sebagai bearish flag pattern. Well, I'm not really agree sebenarnya, but ya itu pernah terjadi juga. Jadi pada saat dia terbentuk descending channel, bukan dia breakout, tapi yang ada dia malah breakdown. Jadi ya kita bisa bilang ini juga satu consideration yang perlu kita perhatikan lah, atau satu potensi yang kita perlu perhatikan. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalnya market rebound, sejauh mana dia akan naik?
well, kita bisa gunakan Fibonacci retracement. At least 38,2% itu berada pada kisaran range $37.000, dan kalau misalnya kita tambahin Fibo 50% itu berada di kisaran $37.600. Jadi kita bisa nilai lah untuk area ini sendiri mengandung confluence of resistance dari pergerakan sebelumnya ya. Ada 1 kali, ada 2 kali, dan ada 3 kali. And then didukung dengan potensi terbentuk Fibo 50%. Cuman saat ini kita belum tahu pasti apakah ini ada level bottomnya karena kita masih perlu konfirmasi. Dan setidaknya guys, kalian udah tahu gambarannya kalau misalnya worst case scenario kita breakdown dari trendline yang saya sempat gariskan ini, maka next potential target adalah kisaran $33.000 based on Fibonacci extension. Lalu pada time frame hourly kalian mau follow up silakan, cuman karena kita memasuki weekend anyway, harusnya market nggak terlalu fluktuasi seperti pada saat sesi biasanya. Alright, so teman-teman, I think itu aja informasi yang bisa saya berikan pada pergerakan Bitcoin ya. Mudah-mudahan informasi dan update-nya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya mau mengucapkan have a nice weekend everybody. Sehat-sehat selalu, happy-happy selalu. Kalau bisa luangkan waktu mungkin lebih banyak untuk family di hari weekend. Dan ya, God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye.